Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifertari Fitri Lila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Hisyam Asyadi, yang kedua Izzatul Aqidah, yang ketiga Mita Suryanti, dan yang keempat saya sendiri Nifertari Fitri Lila. Di video ini saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang peserta didik. Pengertian peserta didik. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian peserta didik. Yang pertama yaitu menurut Umar Hamalik, peserta didik yaitu suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menurut Abu Ahmadi, peserta didik yaitu sosok manusia sebagai individu atau pribadi manusia seutuhnya. Dalam arti, benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Dan yang ketiga yaitu menurut Hasbullah bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Materi selanjutnya yaitu tentang potensi. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang masih terkandung dalam diri peserta didik yang diperoleh secara herediter. Dengan demikian, potensi merupakan modal dan sekaligus batas-batas bagi perkembangan kecakapan nyata atau hasil belajar. Melalui proses belajar atau pengaruh lingkungan, maka potensi dapat diwujudkan dalam bentuk prestasi hasil belajar atau kecakapan nyata dalam berbagai aspek kehidupan dan perilaku. Jenis-jenis potensi. Jenis-jenis potensi terbagi menjadi dua, yaitu potensi psikologis dan potensi fisik. Potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan, bakat, dan kreativitas. Sedangkan potensi fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan tubuh, serta kecakapan motorik. Yang selanjutnya yaitu potensi psikologis. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik. Cepat tanggap dalam menghadapi suatu masalah dan cepat mengerti apabila mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi terkait kemampuan pikiran. Kecerdasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kecerdasan umum atau kemampuan keintelektualan. Yang kedua, kecerdasan majemuk. Yang ketiga, kecerdasan emosi. Dan yang keempat, kecerdasan spiritual. Potensi psikologis yang kedua yaitu bakat. Bakat merupakan kecakapan dasar atau suatu potensi yang merupakan pembawaan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang bakat tertentu. Bakat dibagi menjadi bakat bilangan, bakat bahasa, dan bakat sekolah, dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh, bakat sekolah berkaitan dengan kemampuan penguasaan ilmu, baik ilmu, mata pelajaran, dan lain-lainnya, seperti matematika, olahraga, musik, dan lain-lain. Potensi yang ketiga yaitu kreativitas. Kreativitas memegang peranan penting dalam kehidupan. Dengan kreativitas, individu dapat mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Banyak karya-karya besar, baik dari seni lukis, seni musik, ilmu pengetahuan, dan teknologi berasal dari orang yang kreatif. Menurut The Potter, orang kreatif selalu ingin tahu, suka mencoba, senang bermain, intuitif, dan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi orang kreatif seperti itu. Selanjutnya, potensi fisik. Menurut Gardner, individu yang memiliki kecerdasan kinestis
berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olahraga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik. Atau individu yang berbakat dalam seni tari mampu menguasai gerakan-gerakan tari yang indah dan lentur. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai gaya belajar. Gaya belajar atau learning style merupakan cara peserta didik bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Gaya belajar seseorang adalah kombinasi bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar itu terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, gaya belajar global, dan yang terakhir yaitu gaya belajar analitik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual atau visual learner lebih menitik beratkan pada ketajaman penglihatan peserta didik dengan macam gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan untuk melihat buktinya terlebih dahulu sebelum mereka mempercayainya. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Ciri gaya belajar visual yang pertama yaitu bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat. Yang kedua, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik. Yang ketiga, memiliki hobi membaca. Yang keempat, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Yang kelima, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar. Serta yang keenam, yaitu memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu secara detail. Yang selanjutnya yaitu mengenai gaya belajar auditory atau auditory learners, yaitu gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk dapat memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi ataupun pengetahuan. Artinya, peserta didik harus mendengar, baru kemudian dapat mengingat dan memahami informasi itu. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih berfokus. Orang dengan gaya belajar ini juga mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita. Adapun ciri-ciri dari gaya belajar auditori, yang pertama yaitu memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Yang kedua, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita atau dibacakan sebuah cerita dan juga berdiskusi. Yang keempat, bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar peserta didik dapat mengingatnya. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi berdasarkan gerakan. Berikut ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga berhubungan antara satu objek dengan yang lainnya. Anak dengan belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Berikut ciri-ciri gaya belajar secara global. Gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjakan sesuatu secara bertahap dan urut.